Saudara menyikapi permintaan Presiden untuk melibatkan unsur TNI dalam pemberantasan terorisme di Indonesia, Pansus Rancangan Undang-Undang Anti-Terorisme mengebut RUU Anti-Terorisme ini. Pro kontra muncul, Pansus RUU Anti-Terorisme memasukkan kewenangan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam salah satu pasal di RUU. Kita bahas bersama narasumber kami, sudah bergabung Wakil Ketua Pansus RUU Anti-Terorisme, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Supyadin Aris, dan Direktur salah satu peneliti dari Imparsial, Ardi Manto. Selamat petang, Bapak-Bapak. Selamat sore. Ya. Saya ke Pak Majen TNI Supyadin Purnawirawan. Pak Supyadin, apa yang disampaikan oleh Presiden ini sesungguhnya bukan hal baru. Karena di dalam Undang-Undang TNI, Undang-Undang 34 tahun 2004 disebutkan bahwa TNI juga berwenang terkait dengan terorisme. Ya. Jadi apa yang baru di sini? Ya, jadi begini, memang Undang-Undang Nomor 34 Pasal 7 Ayat 2 itu ada 14 tugas TNI di luar perang. Saya bacakan Pak ya, biar lebih jelas Pak. Bahwa dalam Undang-Undang 34 tahun 2004 Pasal 7 Ayat 2 bunyinya adalah sebagai berikut. Tugas pokok TNI sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah dilakukan dengan 1. Operasi militer untuk perang. Ya. 2. Operasi militer selain perang, yakni 1. Mengatasi gerakan separatis bersenjata, 2. Mengatasi pemberontakan bersenjata, 3. Mengatasi aksi terorisme, Ya. 4. Mengamankan wilayah perbatasan dan lain sebagainya. Nah, Artinya ada di sini. Ya, artinya apa? Kenapa itu tidak bisa efektif kita laksanakan? Itu dalam catatan akhir pasal itu, pelaksanaan atau implementasi dari 14 tugas itu harus melalui keputusan politik Oke. antara Presiden dengan DPR. Di bawahnya ada lagi pasalnya. Ada bunyi keterangannya. Nah, kemudian undang-undang itu sampai hari ini 14 pasal itu belum punya PP untuk implementasinya. Karena di situ harus ada PP. Nah, PP ini yang membuat pemerintah. Tetapi kita sudah melakukan itu. Nah, sekarang ketika Undang-Undang Terorisme RUU ini kita revisi, disodorkan dari pemerintah, ya, maka kita sudah masukkan di pasal 43C itu pelibatan TNI. Sesuai dengan itu. Jadi bukan RUU-nya yang direvisi dong Pak, harusnya PP-nya yang dibuat. Ya. Peraturan di bawah undang-undang yang dibuat. Ya, cuman masalahnya karena kita sedang merevisi Undang-Undang Terorisme, ya kita masukkan saja. Jadi curiga juga apa yang mau diubah lagi, orang sudah lengkap tinggal PP-nya, jangan-jangan namun masukkan pasal-pasal tertentu. Saya tanya ke Bung Ardi. Bung Ardi, ada kecurigaan di sini? Iya, itu justru pertanyaan. Seharusnya mandat dari Undang-Undang TNI. Undang-undangnya udah lengkap, nggak perlu diubah lagi harusnya. Ketika ada perubahan lagi, jadi timbul tanda tanya, ada apa ini? Betul, kalau kekhawatirannya seperti yang disampaikan oleh Pak Supyadin, yaitu ayat 3-nya, yaitu operasi militer selain perang itu harus dilakukan atas dasar politik negara, maka yang harus dibentuk oleh pemerintah selanjutnya adalah undang-undang tentang perbantuan TNI untuk tugas-tugas militer selain perang, yaitu yang 14 itu tadi, bukan malah memasukkan pelibatan TNI atau militer itu Anda dalam sepakat bahwa undang-undang sudah ada, tinggal PP-nya dan peraturan Juknis, Juklak, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan untuk undang-undang ini. Bukan undang-undang yang direvisi. Bukan undang-undang terorisme. Jadi kalau Anda menyatakan bahwa undang-undang akan direvisi, kira-kira apa yang akan dimasukkan ke dalam pasal undang-undang revisi nanti? Terutama yang pertama itu terkait dengan jaminan-jaminan normatif untuk perlindungan terhadap hak-hak tersangka, korban atau tersangka terorisme. Karena dalam beberapa kasus kita lihat itu ada korban-korban salah tangkap, ada korban-korban mereka yang dituduh teroris tapi ternyata mengalami kekerasan oleh aparat kepolisian, dan ini justru yang harus jadi alasan atau perhatian pemerintah dan DPR dalam melakukan revisi undang-undang terorisme itu, ketimbang melibatkan aparat meskipun lain. Presiden sudah mengatakan bahwa ini terkait dengan pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Padahal kalau kita lihat di undang-undangnya sudah ada pelibatan TNI terkait dengan terorisme. Kalau dasar hukum untuk melibatkan TNI dalam penanggulangan terorisme itu sudah ada di undang-undang TNI. Kalau itu kita tanya realnya langsung ada Wakil Ketua Pansus RUU Terorisme. Jadi apa yang mau dimasukkan Pak Supyadin? Iya, kita akan masukkan itu bagaimana dia ya dalam undang-undang terorisme itu, kan sudah punya tugas nih. Nah, sekarang bagaimana dalam undang-undang terorisme kita mengatur mekanisme bentuk-bentuk pelibatan TNI dalam operasi penanggulangan terorisme. Contoh, misalnya, ya, kan masing-masing ini sudah punya tugas. Kita ada Angkatan Darat, Laut, Udara.
Ada Den 81, Den Bravo, dan Den Jaka. Itu punya spesifik area. Nah, kemudian ini akan kita atur. Misalnya begini, contoh. Bisa saja pelaksanaan operasi itu nanti, operasi penanggulangan itu, satu, TNI membackup, bukan membantu. Membackup Polri. Bedanya apa membantu dan backup? Membantu itu kan pergerakannya atas permintaan. Kalau membackup, kita udah siaga. Oke. Begitu situasi nanti tinggalkan diatur. Contoh di Inggris. Tanpa diminta pun sudah bisa masuk. Iya, jadi dalam undang-undang ini diatur. Begitu terjadi aksi terorisme, maka TNI siaga di situ. Oke. Tanpa harus menerima perintah bantuan. Oh, nah, jadi ada tugas yang bersamaan dia. Ada tugas Polri di depan, TNI membackup. Bisa satu saat TNI di depan menjadi depan, kemudian Polri membackup. Bisa juga bersama-sama seperti yang kita lihat sekarang di Poso. Itu bersama, dipimpin oleh Satgas dan Satgas Tinombala. Nah itu isinya ada satuan Polri, ada satuan TNI. Oke. Itu satu bentuk contoh. Nah mengapa TNI terlibat? Kita tahu aksi terorisme bukan kejahatan biasa. Betul. Kenapa? Kita tidak pernah melihat kalau dia kejahatan murni, kita tidak pernah melihat aksi terorisme yang disertai dengan perampokan harta atau apalah. Artinya apa? Di sini ada politik. Tujuan akhirnya apa kalau kita lihat seperti kita lihat ISIS segala macam. Tujuan akhirnya mendirikan negara Islam. Dari situlah kemudian TNI berperan. Ya, artinya apa? Terorisme adalah ancaman terhadap keamanan negara. Ya. Dan situ kemudian tugas TNI termasuk salah Nah, satunya. sudah tugas. Misalnya saya ambil contoh. Kalau aksi teror itu terjadi di Istana Negara, kita tahu Istana Negara itu presiden. Siapa mengamankan presiden? Militer. Jadi kalau terjadi aksi terorisme harus militer yang turun. Pertanyaannya kemudian Pak, bahwa memang situ bagian dari tugas TNI dan RUU ini, anti terorisme ini ingin menjabarkan lebih detail bagaimana peran TNI bisa masuk ke dalam proses penanggulangan terorisme itu. Betul. Nah, jadi konsep penanggulangannya begini, Mas Aiman. Kita punya 3 strategi dalam undang-undang ini. Strategi. Satu adalah pencegahan yang diinginkan oleh presiden. Bagaimana caranya kita bisa mencegah teroris ini tidak terjadi, aksi teroris. Nah, itu sudah kita atur. Nah, dalam pencegahan itu kan ada namanya preemptif, preventif, ada represif untuk preventif. Artinya apa? Di situ ada operasi-operasi intel untuk membaca gejala-gejala kemungkinan yang berkembang di masyarakat yang mengarah kepada terorisme. Contoh. Termasuk intelijen TNI bisa menangkap nanti Nah, itulah mengapa dugaan-dugaan masukkan di situ. orang yang Ya. dianggap terlibat terorisme. Bukan menangkap. Jadi tugas intelijen TNI memonitor. Contoh, saya agen intel, saya masuk dalam rapat gelap mereka. Ternyata dalam rapat itu ada rencana aksi bom. Kita tidak bisa langsung nangkap karena belum berbuat. Maka kita bikin laporan intelijen. Berdasarkan laporan intelijen itu, maka dianalisa. Hasil analisa oleh sebuah badan intelijen, apakah dari Mabes Polri, dari Bareskrim, apakah dari BAIS, dari BIN, itu dibuat laporan intelijen, maka berdasarkan laporan intelijen itulah si orang-orang yang rapat tadi dipanggil, bukan ditangkap. Oleh Ya Polisi. oleh kepolisian, karena itu kan hukum. TNI tidak akan pernah memanggil soal itu. Tidak, jadi TNI hanya dia operasi intelijennya, Oke. memberikan fakta intelijen. Nah, karena ini hukum memeriksa orang, Polri diperiksa, diadakan penyelidikan, tanya jawab sampai di ini kamu betul gini, ya apa maksudnya? Kalau nanti hasil penyidikan ternyata dia benar, maka baru masuk dalam proses penyidikan. Itu kaitan ke pencegahan. Ya. Ketika penindakan maka TNI bisa langsung nah, ke depan. Penindakan itu kita lihat, kan tadi saya ingin kan katakan dengan presiden. Kita lihat kasusnya, kalau terjadi di laut lepas, Polri nggak punya kemampuan itu. Terjadi terhadap pembajakan pesawat udara, tidak punya kemampuan itu. Nah inilah, jadi di sini apa yang kita ingin? Sinergi. Semua potensi yang memiliki kemampuan dalam penanggulangan terorisme, kita libatkan. Sebenarnya itu yang dimaksud presiden. Oke. Gitulah, ya. Jadi dari pencegahan sampai ke penindakan, Satu semuanya lagi. TNI bisa melakukan. Satu lagi, Deradikalisasi. rehabilitasi. Oke. Yang dikhawatirkan tadi oleh Mas Aman tadi. Apa? Kita akan membentuk yang namanya lembaga atau badan pengawas terorisme. Bagian dari deradikalisasi itu. Ya, nah badan ini apa tugasnya Mas Aman? Satu,
memonitor, mengukur kinerja dari satuan-satuan penanggulangan terorisme. Apakah itu nanti Polri atau TNI. Ya, apakah kinerjanya, apakah dia melakukan penanggulangan terorisme sudah sesuai dengan prosedur. Yang kedua, tugasnya apa? Menerima laporan atau keluhan dari masyarakat yang merasa dirugikan akibat dari tindakan penanggulangan. Misalnya pemeriksaan tadi yang dikhawatirkan, ya, pemeriksaan dengan yang tidak. Dan itu dilakukan oleh TNI semuanya? Bukan TNI, nanti ada badan. Badan yang di situ Badan masuk ini dalam independen. TNI di situ? Iya, badan ini independen Termasuk dibentuk TNI di situ? ya oleh DPR, badan nanti rencananya. Dan isinya nanti orang-orang independen. Oke, Mungkin baik. dari Komnas HAM bisa hadir di situ. Saya tanya, mohon maaf karena waktu terbatas. ya. Bung Ardi, adakah catatan yang Anda cermati dari apa yang disampaikan terkait dengan usulan yang akan disampaikan dalam RUU terorisme? Pertama perlu menjadi Ini lengkap sekali, kesepahaman. jelas sekali apa yang disampaikan oleh Pak Supyadi. Perlu menjadi kesepahaman bersama bahwa revisi Undang-Undang 15 tahun 2003 ini adalah terkait dengan penanggulangan atau pemberantasan tindak pidana terorisme. Ini adalah hanya menjadi salah satu bagian daripada upaya besar dalam penanggulangan terorisme di Indonesia. Nah, kita sepakat bahwa penanggulangan terorisme tidak hanya bisa dilakukan oleh Polri saja atau oleh hanya satu institusi saja. Sepakat, ya. Melainkan oleh berbagai pihak, termasuk juga TNI. Ada juga institusi Dan yang pendidikan menjadi harus catatan berperan. adalah? Dan yang menjadi catatan pelibatan TNI itu sudah diatur di dalam Undang-Undang TNI. Nah, nanti pelibatan tentang Kementerian Agama untuk meredam intoleransi dan deradikalisasi misalnya, itu apakah juga akan diatur dalam undang-undang Masuk katanya. ini gitu. Dan Percatatan saya adalah apa yang disampaikan oleh Pak Supyadin tadi, penambahan kewenangan TNI dalam RUU terorisme nanti, dalam undang-undang terorisme tadi, apakah akan bermasalah di kemudian hari? Iya, tentu. Dalam Di mana undang-undang poinnya? TNI, dalam undang-undang TNI itu pelibatan TNI untuk operasi militer salin perang itu harus dilakukan berdasarkan politik negara. Nah, jika pelibatan TNI tidak dilakukan atas dasar politik negara, itu akan tentu berekses kepada Maksudnya apa tuh, politik negara? politik negara keputusan presiden yang juga diawasi oleh DPR, harus mendapat persetujuan dari DPR. Anda mencermati bahwa ketika nanti undang-undang ini dibentuk, maka pengawasannya harus jelas. Bukan hanya soal penambahan kewenangan, tapi bagaimana kontrol atas penambahan kewenangan itu. Iya, dan di Undang-Undang TNI itu sebetulnya sudah jelas. Jadi Karena kalau kan di Undang-Undang TNI belum ada penambahan yang disampaikan Pak Subyan, nanti akan ditambahkan lebih banyak lagi seperti apa yang Pak Supyadin katakan tadi. itu bisa diuraikan di dalam turunan dari Undang-Undang TNI itu sendiri, yaitu peraturan pemerintah atau Undang-Undang tentang tugas perbantuan Intinya bahwa militer. intinya bahwa ada pengawasan yang mengiringi penambahan kewenangan dari Undang-Undang TNI itu. Iya, pengawasan. Baik, terima kasih. Terima kasih Bung Ardi, terima kasih Pak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Supyadin Aris telah memberikan informasi terkait dengan revisi Undang-Undang terorisme yang akan sebentar lagi digelar. Dan kapan akan diputuskan, Pak? Ya, kita berharap berusaha untuk ini hari Bulan? ini 2 masa sidang kemungkinan ya. 2 masa sidang itu kurang lebih sekitar 4 bulan, 5 bulan? Ya, sekitar 4 bulan 5 bulan. Diketuk dan kemudian TNI ditambah kewenangan Karena terkait kan dengan kita tidak terorisme. mau buru-buru tergesa-gesa di judicial review dibatalkan. Baik. Kita tunggu nanti hasil seperti apa dan apa yang disampaikan Pak Ardi tadi terkait dengan pengawasan tentu menjadi pertimbangan apa yang disampaikan. Terima kasih.